kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu. Karena saya juga sehat, guys. Jadi hari ini kok aku jadi kelihatan blonteng ya di sebelahnya Tante Mary. Jadi Tante Mary ini beliau adalah ya seniorita gitu, susah amat ya, seniorita di industri perweddingan Indonesia Raya Merdeka pastinya ya. Tante Mary, halo Tante Mary, gimana kabarnya? Masya Allah, cakep banget gak sih? Tante Mary umurnya berapa? 67. Sehat ya Tante ya. Dan pastinya teman-teman di rumah juga bantu doa semoga sehat selalu dan panjang umur Tante Mary-nya. Biar bisa terus berkarya ya Tante ya. Jadi Tante Mary ini adalah pengurus. Jadi ada persatuan calon namanya Tiara Kusuma ya Tante ya. Itu Katalia juga nggak Tante? Katalia juga pengurus di Katalia juga. Jadi Katalia itu adalah perias pengantin modifikasi Indonesia ya kan, Masya Allah. Nah jadi hari ini kita sudah berhasil menyulap Tante Mary. Berhasil kan menurut kalian? Mau tahu tutorialnya seperti ini, yang begini gimana cara bikinnya? Pastinya sebelum nonton video tutorialnya jangan lupa bantu channel Ari Isa biar lebih berkembang lagi dengan cara klik subscribe dan tekan tombol loncengnya, gratis ya gengs ya. Pertama-tama di sini aku mengaplikasikan serum anti tua dari Laneige ya gengs ya. Pastinya serum yang lebih ke moisturizer gitu aja ya gengs ya. Kalian mau pakai produk lain juga nggak masalah, tapi kalau mau ngikutin juga nggak masalah gengs. Karena namanya tutorial video make up itu ya gengs ya. Make up video tutorial atau video tutorial make up ya, begitulah pokoknya bolak-balik aja nggak masalah. Itu lebih ke rekomendasi sifatnya ya gengs ya, bukan ke satu keharusan kalian harus pakai ini itu. Cuman kalau kalian mau ngikutin ya nggak masalah, atau kalian mau ganti dengan produk lain juga nggak masalah gengs. Yang penting namanya kulit orang tua atau nenek-nenek itu wajib kita berikan moisturizer yang agak berlebihan. Maksudnya agak banyak ya gengs ya, supaya kulitnya udah lumayan kendur dan produksi minyak yang sudah tidak terlalu banyak pada kulitnya itu tetap lembab gitu ya gengs ya. Nah, setelah tudenya, ini aku mengaplikasikan foundation dengan cara di mixing bakar atau barbecue ya gengs ya. Ini aku pakai dari Run Cosmetic Indonesia yang shade-nya itu amber, maksudnya amber ya. Terus aku tambahin dengan Crayolan Supra Color. Ini foundation legend banget dari zaman prasejarah, kayaknya udah ada ya gengs ya. Kenapa aku pakai dua produk ini? Sebenarnya dua-duanya tetap mengandung SPF atau pelembab ya gengs ya. Nah, untuk kulit nenek-nenek biasanya kulit orang tua itu kan memang udah lumayan kering banget gitu ya gengs. Makanya kita butuh foundation yang mengandung lumayan banyak moisturizer. Nah, ketika proses pembakaran itu nanti lanolin dan juga volatile oil atau pelembabnya juga bakal menguap ya gengs ya, sehingga membuat foundation akan semakin matte. Makanya kalau kita bakar foundation, nggak semua foundation bisa kita bakar ya gengs ya. Yang matte kita bakar ya udah makin matte, yang ada nggak bisa diratain gengs. Oh ya, setelah kita proses bakar tadi ya kurang lebih 1 menit lah ya gengs ya, kita tambahkan Inglot Duralin. Ini fungsinya kayak Aquasilnya Make Up Forever ya gengs ya, kurang lebih seperti itu, membuat foundation semakin lebih waterproof dan juga pastinya lebih agak sedikit matte gitu gengs. Tuh kan cakep banget, warnanya itu natural banget ya gengs ya, apalagi buat nenek-nenek ini kulitnya itu kan udah lumayan banyak imperfection gitu ya gengs ya. Makanya kalau foundationnya natural banget warnanya, terus teksturnya juga natural banget, tipis banget gini ya tapi bohong, nah bakal bikin makeupnya pangling banget gengs. Tanpa konturan tak iya ya, tanpa konturan, tanpa krim blush, ini aku langsung timpah dengan menggunakan bedak tabur. Ini bedak taburnya pakai dari Make Up Forever ya gengs ya. Ini masih undertone-nya juga yellow. Terus aku pakai warna yang agak lumayan gelap sedikit dari warna foundationnya supaya shade foundationnya turun ya gengs ya. Jadi warna kompleksinya agak lebih natural gitulah ceritanya mah. Tapi bohong, tak pernah bosan-bosannya aku mengingatkan teman-teman semuanya, ketika kita mengaplikasikan foundation yang lumayan tipis tapi bohong ini tadi, jangan lupa apply bedak tabur ya, atau setting powdernya itu agak lumayan banyak. Jangan pelit-pelit ya gengs ya, karena disinilah kunci compaction bertahan seharian atau enggaknya dari bedak taburnya ini harus banyak banget ya gengs ya. Kalau bisa sekilo pakai sekilo langsung, enggak tapi bohong itu. Lalu kita lanjutkan dengan mengaplikasikan dua kick atau bedak padatnya. Ini aku pakai dari Run Cosmetic Indonesia yang setnya ember atau 03 ya gengs ya, amber maksudnya. Nah, kita aplikasikan ke seluruh wajahnya tanpa terkecuali ya gengs ya. Aku nggak pakai beberapa warna bedak, cuman satu aja. Nanti kita pertegas supaya lebih berdimensi menggunakan powder contour aja dan juga powder highlight ya gengs.
Nah, setelah mengaplikasikan bedak, kita lanjut dengan mengaplikasikan atau membuat alis. Nah, di sini aku menggunakan pensil alis matic dari Run Cosmetic Indonesia, Brow It ya gengs ya. Ini enak banget. Pensil alis maticnya itu bisa senyata itu loh ngegambar alisnya. Gak tahu kenapa, ini gampang banget kan bikin alisnya kelihatan banget kan. Pertama-tama pastinya kita buat frame terlebih dahulu, bagian atas dan juga bawahnya, atau bawah dulu baru atasnya boleh. Untuk bentuk alis disesuaikan dengan selera dan juga pastinya kita sesuaikan dengan bentuk wajah gengs. Cuman karena aku make upin buat nenek-nenek, aku bikin alisnya agak sedikit rata supaya nggak kesannya tuh kayak tante-tante kalau ketinggian ya gengs ya, justru terlihat tua dan galak. Makanya aku bikin teknik alis ala Arizam, yaitu alis kurato. Ya, alisnya rata gengs, biar nggak kesannya judes dan jahat gitu ya. Nah, kemudian untuk isinya di sini aku menggunakan Brow It lagi, pastinya dari Run Cosmetic Indonesia. Ini aku pakai warnanya agak mudaan ya, warnanya coklatnya agak lebih warm gitu, warnanya hangat, coklat-coklat tapi nggak terlalu merah kayak Viva ya gengs ya. Jadi ini warnanya cakep banget. Kita isi mulai dari bagian ujung terluar sampai bagian ujung pangkalnya ya gengs ya. Di bagian pangkal jangan lupa samar-samar aja, dikit-dikit aja gengs, jangan terlalu tegas ya, takutnya nanti kayak alis tatuan. Nah, untuk memberikan kesan alis kurato yang semakin hakiki keindahannya, kita aplikasikan lem alis. Ini aku pakai dari Cherry Tamara 11 usia. Ini model hits Bandung ya gengs ya, yang punya lem alis yang cakep ini. Fungsinya sama seperti eyebrow wax ya gengs ya, untuk menidurkan bulu alis supaya benar-benar alisnya tuh dari depan dia bobok, dari samping dia bobok, dari belakang ya nggak kelihatan. Nah, kalau alisnya ada bobok, selanjutnya kita aplikasikan foundation untuk mengkoreksi bentuk alisnya supaya bentuk alisnya itu semakin terpampang kerapihannya yang nyata dan ulalalalalalalala gitu ceritanya ya. Tipis-tipis aja, dikit-dikit aja, jangan terlalu too much atau too much ya gengs ya, supaya kesan alisnya lebih natural dan nggak terlalu menohok, serem gitu ya. Selanjutnya aku pengen kesan alisnya tuh lebih berserat-serat gitu ya gengs ya. Makanya di sini aku mengaplikasikan eyebrow spidol dari Brow It-nya Run Cosmetic Indonesia. Pasti ini cakep banget, aku pakai yang warnanya agak muda supaya nggak shiem, serat-seratnya lebih natural ya gengs ya. Jadi kesan alisnya tuh lebih ke gadis-gadisan gitu, walaupun yang makeup udah nenek-nenek ya gengs. Baiklah, kita lanjutkan make up bagian mata. Di sini aku mengaplikasikan eyeshadow cream, sebenarnya lebih buat base eyeshadow ya gengs ya. Ini aku fungsikan. Ini aku pakai dari SK Cosmetic yang warnanya tuh orange bata gitu ya kan, atau merah bata ya, pokoknya warnanya cakep banget lah untuk base eyeshadow. Terus untuk eyeshadow palette-nya aku pakai dari LT Pro XD. Wah, hits Indonesia Raya Merdeka usia-usiap. Aku pakai warnanya yang agak oren-orenan ya gengs ya, supaya kesan makeup mata bagian kelopaknya, pastinya makeup mata bagian kelopak, bagian mana lagi ya gengs ya. Supaya kesan matanya lebih fresh, lebih segar, lebih cerah gitu. Apalagi buat nenek-nenek tuh biar kesannya muda, kita aplikasikan warna eyeshadow yang agak lebih cerah ya gengs ya. Jangan terlalu darkness atau gelap gitu, karena kalau terlalu gelap biasanya bikin efek matanya terlalu kelihatan tua atau tua gitu. Udah, kelopak matanya simple aja, kita buat setengah lingkaran atau lingkaran penuh juga boleh. Nah, selanjutnya untuk di bagian bawah matanya juga aku apply hampir full ya gengs ya, tapi inget tipis-tipis aja dulu. Kalau kurang bisa kita tambahin, tapi kalau kelebihan takutnya ngurangnya susah gengs, apalagi buat pemula ya. Kemudian di bagian lid matanya atau kris matanya ini aku aplikasikan eyeshadow liquid glitter dari LT Pro X Din juga pastinya gengs yang ekspresif, dan pastinya ini glitternya tuh cakep banget. Nggak usah banyak-banyak, ingat ya untuk mengaplikasikan eyeshadow liquid glitter ini, karena kalau ketebelan biasanya justru akan semakin mudah crack atau pecah. Nah, jangan lupa kita tambahkan eyeshadow powder yang glitter ya gengs ya, supaya kesan glitternya itu lebih terpampang nyata dan pastinya nggak mudah crack, karena kita set dulu menggunakan eyeshadow powder.
Nah, tanpa mengaplikasikan eyeliner terlebih dahulu, di sini aku mengaplikasikan lem bulu mata. Kemudian ini aku pasang bulu mata dengan teknik jahit ya, gengs ya. Jahitnya agak jahat supaya kesan matanya lebih naik. Apalagi buat nenek-nenek ya, gengs ya. Mata nenek-nenek kelopak matanya biasanya kan udah turun banget, makanya jahitnya agak tebelan, gengs. Terutama di bagian tengah kelopak matanya supaya kesan bulu matanya itu aceng-ngade alias berdiri tegap. Walau halangan rintangan membentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran, keras sakti. Nah, buat teman-teman yang belum nonton tutorial jahit bulu mata ala Arizam, pastinya bisa banget nonton ya. Klik di pencarian YouTube tutorial jahit bulu mata ala Arizam ya, gengs ya. Kemudian kita aplikasikan eyeliner pensil. Ini aku pakai dari LT Pro Cosmetic ya, gengs ya. Untuk di bagian bawah bulu mata aslinya, supaya nggak ada daging-daging yang terlihat dan terpampang nyata ya, gengs ya. Jadi looknya tuh kesannya clean banget gitu. Nah, baru kemudian kita tambahkan bulu mata layer kedua. Untuk bulu matanya tadi aku udah ngasih tahu belum, gengs ya, kalau aku pakai bulu mata dari Demi Professional Lashes ya, gengs ya. Nah, kalau sekiranya bulu matanya ada yang nyatu-nyatu gitu, nggak misah-misah, bisa kita pisahkan dengan menggunakan eyelash comb dari Hara Makeup Store atau sisir besi kayak gitu ya, gengs ya. Nah, kemudian untuk bulu mata bawahnya ini aku pakai yang bulu mata rintik-rintik hujan, jadi satu-satu tuh kan, jadi cakep banget gak sih? Masya Allah, makeup mata neneknya jadi buricak burinong dangdut tata siap. Nah, kemudian tahap selanjutnya di sini aku mengaplikasikan turu kontur atau powder kontur ya, gengs. Ini dari makeover, pastinya nggak ada warna-warna lain, cuma satu warna aja, tapi ini cakep banget dan rata-rata masuk dengan kulit Indonesia. Nah, untuk teknik konturnya ini aku timpa-timpa aja di bagian hidungnya, gengs ya. Nggak pakai kanan kiri, langsung aja apply ke seluruh bagian tengah hidungnya. Terus di bagian tulang hidungnya ini aku aplikasikan powder highlight atau tintingnya ya, gengs ya, masih dari paletnya makeover tadi, karena ini kan duo ya, kontur dan juga highlight, dan pasnya tuh jadi ancung-ancung anget kan. Oh, siap. Nah, kemudian untuk blush onnya di sini aku mengaplikasikan blush on dari mana itu tadi ya, udah blush on boleh merek apa aja lah ya, gengs ya. Yang penting warnanya agak kepicek-picekan gitu ya, kepicek-picekan. Warnanya peach, nggak terlalu pink, nggak terlalu orange. Jadi cakep banget buat nenek. Jadi kesannya tuh Barbie banget. Nah, untuk blush onnya di sini aku mengaplikasikan blush on yang agak lumayan tebel dan medok banget ya, gengs ya. Makanya kita tambahkan lagi dengan menggunakan bedak padat supaya kesan blush onnya lebih natural gitu dan pastinya cakep. Nah, supaya kesan wajah neneknya glowing gitu ya, gengs ya, kita bisa aplikasikan powder highlighter ya pasti ya, gengs ya. Nah, ini untuk powder highlighternya aku aplikasikan hanya di bagian tulang hidung dan juga dagunya saja. Dan bagian-bagian lain nggak usah ya, gengs ya. Kenapa? Karena kita apply highlighter terlalu too much atau too much ya, gengs ya. Terutama di bagian pipi, biasanya kulit-kulit yang udah ngedoyot atau kendor tadi bakal terpampang nyata. Jadi kita lebih baik aplikasikan complexion yang agak lumayan matte, gengs, supaya nggak kesannya itu terpampang nyata ya kulit-kulit kendurnya. Kemudian lanjutkan dengan mengaplikasikan lipen cream atau lip cream ya, gengs ya. Ini untuk lip creamnya aku pakai dulu yang layer pertamanya menggunakan lip cream warna yang agak kecoklatan ya, gengs, karena aku mau pakai teknik ombre. Nah, terus kita mudah-mudahan lagi boleh pakai bedak. Lalu kita lanjutkan dengan mengaplikasikan lip cream warna merah hanya di bagian tengah bibirnya supaya kesan bibirnya tuh nggak terlalu bulat ngebentuk gitu ya, gengs ya. Jadi kesannya lebih fresh dan muda banget ya, ke korengan-korengan gitu, Korea maksudnya, gengs, sorry, ke Korea-Koreaan maksudnya ya. Gimana, jadi fresh banget kan, muda banget, belum lagi pakai hijabnya nanti jadi Barbie banget deh, gengs. Cobain ya.